Ya pemirsa, lantas apa saja hasil dari rapat terbatas terkait dengan penanggulangan kemiskinan? Sudah bergabung bersama kami saat ini Haidar Fasyal langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat malam Fasyal. Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Untuk rapat terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putihnya di Istana Negara memang untuk saat ini sudah sepenuhnya berakhir sejak beberapa jam lalu, Tiara dan juga pemirsa. Adapun terkait dengan apa yang dibahas dalam rapat terbatas pada hari ini fokusnya adalah membahas terkait dengan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Tadi disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia akan ada dua skema yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah skema pendidikan lalu juga skema pemberdayaan manusia, di mana dalam dua skema tersebut nanti akan diimplementasikan ke dalam beberapa hal, Tiara dan juga pemirsa. Antara lain yang pertama, ini akan memperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni SMA ataupun SMK supaya bisa cepat terserap di dalam dunia pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu yang kedua adalah merevitalisasi sekolah-sekolah di mana kurikulum pendidikan dan juga nantinya akan berorientasi kepada persiapan industri ke depannya. Lalu yang ketiga juga melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam mengaitkannya kepada kapasitas skill vokasi dan lulusan pendidikan formal. Selain dari itu, selain juga dari pendidikan vokasi, Tiara dan juga pemirsa, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga dikatakan telah menugaskan para jajarannya ini untuk mulai merancang konsep sekolah terintegrasi di setiap kecamatannya. Nantinya model ini diharapkan menjadi pusat pendidikan holistik yang memadukan jenjang SD, SMP, SMA, SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas yang lengkap. Jadi akan ada satu laboratorium sainsnya, lalu juga ada bengkel vokasionalnya hingga sarana seni dan juga olahraga, yang mana diharapkan strategi-strategi tersebut, Tiara dan juga pemirsa, ini dapat memutus ataupun mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tentunya di samping bahasan-bahasan lainnya, seperti salah satu yang hadir dalam rapat terbatas tadi adalah Kepala BPS dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di mana dalam hal ini salah satunya adalah mereka berdua melaporkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga ini, Tiara dan juga pemirsa, di mana pada kuartal ketiga ini nilai pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,04%, lebih lambat jika dibandingkan pada kuartal sebelumnya, kuartal kedua, yakni adalah 5,12%. Kendati demikian, tadi disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa dirinya dan juga pihaknya ini masih optimis bahwa di kuartal keempat nantinya Indonesia akan bisa mencapai angka 5,2% untuk pertumbuhan ekonominya. Dan juga tadi ada Menteri Fadlizon juga yang datang ke Istana Negara untuk menyampaikan usulan terkait dengan pemberian tanda jasa pahlawan untuk nanti disematkan pada tokoh-tokoh tersebut pada tanggal 10 bulan November ini, Tiara dan juga pemirsa. Itulah tadi rangkaian berbagai rapat terbatas yang dilakukan di Istana Negara. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, sejumlah strategi telah disiapkan oleh pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali Fasyal.